masih sama aku Jessica Wulandari dengan informasi yang bikin mereka duduk di kursi empuk jadi nggak nyantai. Tanpa ghosting, tanpa gaslighting, kita bakal kulik fakta pedas. Lebih pedas dari bumbu gosip di grup arisan. Aumania, para pengguna jalan dan pengguna hati yang gampang ditikung. Sebelum aku kasih informasi, aku mau ngajak kalian semua untuk cek jalanan malam ini. Kira-kira kalau habis ladies night malam-malam gini jalan pulang aman apa enggak ya? Karena biasanya kalau malam-malam banyak tuh truk-truk yang muatannya gede-gede. Bikin ngeri, takut truknya nggak imbang, goyang-goyang, terus ambruk. Jangan sampai lah ya. Yuk kita coba cek bareng-bareng ada berapa banyak truk yang berlebihan nih muatannya. Tapi kebetulan karena kita cek di CCTV ini nggak kelihatan ya. Ini kayak mana ini? Nggak kelihatan sama sekali nih truk besarnya seperti apa. Tapi pokoknya ini kira-kira gambaran untuk tol dalam kota saat ini. Kalau kita mau pulang ke arah Bekasi, arah Tanjung Priok bisa lah lewat sini. Nah pemirsa, ngomong-ngomong soal truk gede yang muatannya mirip Bukit Teletubbies. Kalian pasti pernah dong lagi nyetir sambil nyanyi lagu galau, tiba-tiba di depan muncul truk odol. Bukan truk angkut pasta gigi, tapi truk overdimension, overload, alias kelebihan muatan dan ukuran. Kayak apa? Kayak mantan yang kelebihan janji tapi nggak pernah ditepati. Bahaya say. Terus pas ngeliat truk odol tuh kayak ketemu mantan di acara reuni. Gede muatan kenangannya, tinggi emosinya, goyang-goyang pendirian dan bikin deg-degan. Dan masalah odol ini bukan cuma masalah kendaraan dan muatan. Tapi gimana gambaran sistem logistik kita yang toksik. Jadi semua orang tahu kalau truk odol itu salah, bikin sopirnya capek, jalannya rusak, masyarakat bayarnya pajak. Tapi pemerintah kita tuh masih galau karena kalau ditertipin ongkirnya bisa mahal. Terus pengusaha ekspedisi juga masih pura-pura nggak tahu demi hemat biaya operasional. Pengusaha bilang, kami kira muatannya udah sesuai standar. Iya, standar tipu-tipu. Kayak bos yang nyuruh lembur pakai alasan loyalitas. Padahal cuma soft spoken buat eksploitasi dibungkus motivasi. Tapi nggak sepenuhnya salah pemerintah atau pengusaha. Konsumen juga lucu, soalnya maunya murah, cepet, aman, dapat cashback, truknya baru, sopirnya ramah, banyak nuntutnya. Tapi nggak peduli truknya layak atau enggak. Yang penting paket nggak telat nyampe depan rumah. Giliran bayar susah. Cari pay later dulu, cari cicilan 0%, mentok-mentok nih ngutang uang PKK. Siapa tuh? Sebelumnya pemerintah udah janji kalau masalah odol harus selesai di tahun 2023. Tapi udah 2025 masih ngasih dispensasi. Kayak iklan kuota yang masa aktifnya lama tapi kuotanya baru mau stalking, udah buffering. Sekarang saat mau ditegaskan lagi, supir-supir langsung demo. Wajar, karena mereka juga korban. Karena truk odol bukan salah supir sepenuhnya. Kebanyakan supir cuma kerja, bukan pemilik, banyak yang dibayar per pengiriman, bukan gaji tetap. Jadi semakin banyak muatan, makin gede cuan, urusan keselamatan belakangan. Kalau selamat, alhamdulillah. Kalau enggak, namanya juga resiko kerja. Sistem odol ini kayak hubungan settingan di TikTok. Dari luar kelihatannya harmonis, ekspedisi jalan, harga murah, semua happy. Tapi dalamnya penuh tekanan. Supir ditekan pengusaha, pengusaha ditekan konsumen. Konsumen ditekan apa? Saldo rekening. Yang nggak ditekan cuman rem truknya, kadang blong. Kayak aturan odol yang ngeblong dari 2023 sampai 2025.
BBM naik, tol naik, spare part mahal, jalan bolong-bolong, tapi ongkir harus tetap murah. Itu sih kayak kita yang disuruh diet, tapi tiap malam diajak makan fast food. Bukannya malah langsung obesitas. Belum lagi urusan pungli yang masih nggak bersih-bersih. Ukuran sesuai, muatan sesuai, tapi masih kena palak. Ya mending overload aja sekalian, minimal masih cuan lah. Jadi gini ya sayang, cinta dan logistik itu sama. Sama-sama harus sesuai kapasitas, gak boleh over. Kalau dipaksain malah bikin rusak. Gak cuma kendaraan tapi juga hati dan infrastruktur ikut rusak. Kalau infrastruktur sudah rusak nanti pemerintah teriak. Biaya pemeliharaan jalan membengkak. Ujungnya kita lagi suruh bayar pajak. Padahal siapa suruh pelihara sistem yang toksik kayak begini. Jadi urusan odol bukan cuma masalah muatan tapi masalah ketimpangan sistem logistik yang maksa untuk efisien di saat semuanya naik. Ini juga bukan sekedar soal ukuran. Ini soal mentalitas. Yang penting murah dulu. Urusan nyawa belakangan. Padahal harga murah itu ilusi. Sama kayak gebetan yang bilang, aku serius, aku beda. Tapi baru ngedate sekali, udah minta split bill. Jadi udah saatnya move on karena cinta, logistik, dan hidup itu paling aman kalau sesuai kapasitas. Nggak perlu over, nggak perlu drama. Ingat ya, sesuaikan muatan dan ukuran. Jangan ukuran kecil bilangnya besar. Muatan ringan nyatanya berat. Nggak perlu cepet-cepet asal tepat. Rem nggak blong. Semuanya selamat. Amin. Oke, Aumania, itu tadi berita dari Ladies Night kali ini. Jadi buat para ladies yang kalau lagi jalan lihat truk odol, baiknya jaga jarak, jangan terlalu mepet kalau lagi mengemudi. Biar aman, ingat ada keluarga dan ayang yang nungguin. Dan selanjutnya usai jeda Midnight Live, kami akan hadirkan ada bintang tamu kita. Betul sekali. Ada siapa kira-kira nanti, Resa dan juga Oto? Komedian legend. Kita nanti akan ketawa ketiwi di sini. Bahasa Inggrisnya apa? Ketawa. Ketawa. Iya. Laugh. Jadi gimana kalau ketawa? Laugh. Jadi happy Tong ya? Wah happy, waduh gak sabar Udah saya masuk episode 42 happy ya. Jessica happy? Aduh dong, happy ada Ladies Night lagi kan. Iya. Perlu kita perbanyak apa Ladies Night ya? Wah perlu dong. Kan dimulai bulan Juli ini kita nambah hari tayang. Oke. Bener gak sih? Bener ya? Belum koordinasi. Belum briefing. Jadi per Juli berapa hari tuh seminggu? Senin sampai Jumat bro. Sekarang masih Selasa sampai Jumat. Yoi. Juli Senin sampai Jumat. Jadwal makin padat. Ya. Tipes. Yang minta foto makin banyak nanti. Aduh, ini mertua saya udah senang nih. Grup WA RT-nya, si Otong segmen berapa sih? Oh gitu ya? Katanya mau dibeliin motor sama mertua. Diam aja. Kedengeran ntar. Bener? Ya udahlah, nanti kita ketawa-ketawa lagi ya. Iya, Setelah jeda, karena tadi ada bintang tamu, dua legend. Dua komedian legend ya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.